Silakan duduk saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Wah, senang sekali saya bisa melayani saudara ya di minggu ini. Saya hadir di tempat ini di gereja saudara di GKIM Hosana sebagai satu bagian dari kunjungan persahabatan dari STT Amanat Agung kepada jemaat di GKIM Hosana, dan sekaligus juga menyatakan secara langsung terima kasih yang sangat dalam dari kami atas dukungan dan juga kerjasama yang baik selama ini antara STT Amanat Agung dan juga GKIM Hosana. Saya Pendeta Castelia Kartika, saya melayani sebagai dosen dan juga sekaligus sebagai ketua dari STT Amanat Agung. Dan saya berterima kasih sekali untuk semua kebaikan dan juga dukungan serta doa saudara bagi seminari ini. Saudara, antara gereja dan seminari itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu simbiosis mutualism, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan saya berharap dengan hadirnya kesadaran bahwa seminari ini atau sekolah tinggi teologi ini ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, itu perlu sekali dukungan dari jemaat-jemaat gereja. Saudara tahu bahwa setiap tahun kami menerima mahasiswa baru. Dan kami sangat bergumul sekali apabila anak-anak yang masuk ke sekolah tinggi teologi ini sama sekali tidak memiliki wawasan pemahaman tentang gereja, tidak pernah melayani, tapi mau jadi hamba Tuhan. Bagaimana ini gitu kan? Jadi sangat berharap gereja juga turut ambil bagian di dalam mendidik jemaat-jemaat yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, dan kemudian bisa mempersiapkannya dengan baik, melibatkan dia di dalam pelayanan sebelum kemudian dia masuk ke sebuah seminari dan dididik di sana. Saudara, tentu saya ingin mengatakan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang-orang tua yang ada di sini yang kadang-kala merasa gelisah kalau anaknya ingin jadi hamba Tuhan. Jangan gelisah saudara, justru saudara harus senang dan mendukung. Karena sebenarnya orang-orang yang terpanggil menjadi hamba Tuhan ini tidak sangat banyak. Tetapi orang-orang seperti ini dibutuhkan di dunia ini, begitu. Paling tidak dialah yang akan terus membawa Injil Kristus ini bersama dengan jemaat yang dipimpinnya suatu saat nanti, untuk terus mengembangkan dan bahkan mempertumbuhkan orang-orang Kristen di dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Saya bisa menyaksikan pada diri saya sendiri sebagai seorang yang bergelut di dunia teologi. Sejak saya lulus SMA, saya sekolah teologi, saudara-saudara. Dan sampai hari ini saya sangat mensyukuri akan panggilan Tuhan itu, dan saya merasa tidak pernah salah pilih. Andaikan ya, hidup bisa diulang, saya tetap akan memilih jalan ini. Karena saya sungguh bersyukur Tuhan memilih saya dan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan yang mulia ini. Dan saya senang hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang kemanapun Tuhan membawa saya. Saya mengajarkan tentang firman Tuhan. Dan saya rindu saudara-saudara juga yang anak-anaknya terpanggil menjadi hamba Tuhan juga merasa bangga bahwa anak ini terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan telah siapkan baginya. Jadi jangan takut, jangan khawatir kayak jadi hamba Tuhan tuh kayak merana banget gitu ya. Kayak menderita banget, jadi takut kita anak-anak itu jadi hamba Tuhan. Enggak. Memang betul ada penderitaan, memang betul ada tantangan, tetapi semua itu bisa diatasi dengan sangat baik dan kita tetap bisa melayani dengan baik. Jadi saudara-saudara, apabila ada di antara saudara yang rindu menjadi hamba Tuhan atau anak-anaknya yang ingin menjadi hamba Tuhan, STT Amanat Agung bisa menjadi pilihan. Seserius itulah kami melihat anak-anak ini untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Dan kami sangat sungguh-sungguh sekali untuk mendidik mereka dan sungguh-sungguh sekali mempersiapkan mereka untuk siap menghadapi dunia yang tidak mudah ini, dan mereka tetap berdiri sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bersyukur sekali bisa menyampaikan hal ini, dan saya sangat berterima kasih kepada majelis jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan yang membuka kesempatan bagi STT Amanat Agung ketika kami menawarkan diri, bisakah kami berminggu STT Amanat Agung di GKIM Hosana, dan disambut dengan sangat baik sekali. Saya berterima kasih sekali untuk hal itu, dan kiranya kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin sampai seterusnya. Saudara, di dalam rangka bulan keluarga ini, ketika majelis jemaat menyetujui bahwa hari ini dipakai sebagai minggu STTAA, makanya tadi ada sedikit pemutaran video, tetapi juga tetap pada bulan keluarga seperti yang dirancangkan. Oleh karena itu firman Tuhan yang akan saya bawakan bagi saudara tetap di dalam rangka bulan keluarga GKIM Hosana dengan tema The Fatherless Generation. The Fatherless Generation. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita
Ada dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita untuk khotbah saya pada hari ini. Yang pertama terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan lalu kemudian dilanjutkan dengan Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-4. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara di dalam khotbah pagi ini. Saudara, saya yakin sekali saudara akan setuju dengan pernyataan saya ini bahwa setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah, umumnya, saya katakan umumnya ya, itu mengharapkan kehadiran anak di tengah mereka. Benar nggak saudara? Walaupun anak itu bukan satu-satunya tujuan dalam pernikahan, tetapi paling tidak pasangan nikah ini umumnya itu menginginkan kehadiran anak dalam pernikahan mereka. Meskipun di zaman sekarang ini ada juga sih sekelompok generasi muda nih sekarang nih saudara ya punya pandangan tentang pernikahan yang mungkin tidak sangat seperti yang tadi saya katakan. Karena ada yang mengatakan bahwa enggak lah, saya tidak ingin menikah karena enggak mau terikat dengan siapapun dan kepengen bebas. Atau kalaupun ada yang mau menikah tapi mereka sudah dari awal mengatakan kita menikah tetapi childless ya gitu. Kita menikah tapi nggak perlu punya anak begitu. Kalau kamu mau punya anak, aku nggak mau nikah sama kamu, misalnya gitu. Jadi itu sudah paham yang berkembang pada kultur zaman ini, saudara-saudara, untuk mengatakan bahwa model orang memutuskan untuk menikah itu bisa macam-macam, termasuk pandangannya tentang anak. Tetapi seperti apapun berkembangnya zaman ini, saudara-saudara, harapan hadirnya seorang anak dalam pernikahan itu masih cukup mendominasi dalam segala lapisan masyarakat sampai hari ini begitu. Meskipun ada sekelompok yang demikian yang saya katakan tadi, tetapi sebenarnya itu hanya kecil saja. Umumnya orang menikah ingin mendapatkan anak. Saudara, sejak zaman dahulu kala ya, sejak zaman Alkitab ini ditulis bahkan, rindu akan hadirnya seorang anak itu begitu kuat pada pasangan nikah. Kalau saudara membaca contohnya ya di Kejadian 30, Kejadian pasal 30 misalnya, tentang betapa bergumulnya seorang bernama Rahel yang sulit sekali memiliki anak, sampai satu kali dia berkata kepada Yakub suaminya itu. Dia katakan kepada suaminya, berikan aku anak. Kalau saudara membaca ayat 1 ayat 2 dalam Kejadian 30, dialog suami istri ini terjadi demikian. Berikanlah aku anak, katanya. Kalau tidak, aku akan mati, katanya gitu. Jadi dia kayaknya kesal banget gitu. Kenapa sudah bertahun-tahun dia menantikan anak itu, tapi anak tidak datang-datang. Jadi dia ngomong sama suami, berikan aku anak. Kalau enggak, aku akan mati, katanya gitu. Saudara, seperti biasalah suami, kalau misalnya suaminya nyolot begitu, dia juga tambah nyolot kayaknya gitu kan. Dia tambah kesal juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rahel ini. Lalu kemudian Yakub suaminya itu mengatakan kepada Rahel dengan marah, dengan kesal, dia berkata begini, apakah aku ini Allah, katanya, apakah aku ini Allah yang menghalangi engkau memperoleh buah rahim? Apakah aku ini Tuhan yang bisa mengatur kita ini bisa punya anak apa enggak begitu? Kira-kira kalau saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, Yakub berkata demikian, saudara-saudara. Saudara, Rahel ini tahu dia sulit punya anak. Maka dengan mengatakan hal itu, dia ingin sekali agar Yakub itu bisa meniduri budaknya bernama Bilha. Karena di masa lalu itu kayaknya hukum-hukum tentang pernikahan monogami itu kayak tidak begitu kuat sekali kan saudara ya. Jadi mereka itu dimungkinkan gitu untuk kalau dia nggak punya anak, dia bisa meniduri budaknya begitu. Dan kemudian bisa melahirkan anak. Lalu anak yang dilahirkan dari budaknya itu bisa diakui sebagai keturunannya gitu kan. Tapi kemudian Yakub mengatakan apa ia mesti seperti itu gitu ya. Pasti ada dialog-dialog seperti demikian. Tapi kenyataannya Rahel sangat menginginkan anak begitu. Walaupun nanti dia sendiri punya anak, tetapi juga
kemudian terjadilah beberapa hal yang menjadi seperti konspirasinya si Rahel ini ingin memiliki anak. Saudara, dari kisah ini kita belajar betapa signifikannya kehadiran anak di tengah keluarga. Dan betapa diinginkannya gitu anak itu hadir di tengah keluarga, karena anak itu bisa mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, mendatangkan rasa tenang. Tapi lebih dari itu, anak itu seperti mendatangkan sebuah identitas pada keluarga ini. Jadi kalau misalnya dia punya anak, apalagi pada keluarga-keluarga suku tertentu misalnya gitu ya, ketika dia sudah punya anak, maka dia dipanggil sebagai bapak dari nama anaknya, begitu saudara-saudara. Karena anak itu seperti memberikan identitas baru, baik kepada dia sebagai ayah, kepada dia sebagai ibu, dan bahkan bagi keluarga itu. Ini penting, makanya orang mati-matian banget untuk punya anak, ya saudara ya. Tetapi ironinya, saudara-saudara, ironinya, hidup ini memang penuh ironi. Ketika belum punya anak, calon orang tua ini begitu mendambakan kehadiran anak. Sampai berusaha keras, rela menghabiskan banyak uang demi mendapatkan anak, berobat ke sana kemari, terapi ini dan itu. Ibu juga rela sampai begitu sakit demi fertilisasi, demi supaya dia subur, demi supaya dia punya anak. Suami juga demikian, terapi kesuburan dan sebagainya. Dan itu makan uang yang sangat banyak, ya kan? Tapi kita rela gitu untuk melakukannya demi anak itu hadir. Tapi setelah berhasil mendapatkan anak, gitu ya, justru banyak orang tua yang tidak hadir dalam kehidupan anaknya. Menginginkan anak hadir di tengah keluarga, tapi begitu punya anak, orang tuanya yang tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya itu. Bahkan tidak sedikit orang tua yang merasa kehadiran anak itu adalah beban yang menjadi tanggungan mereka untuk jangka waktu yang lama begitu. Sehingga makanya seringkali kan kita sering dengar ya, waduh nggak bisalah punya anak banyak-banyak katanya gitu. Punya anak sekarang berat katanya begitu ya. Jadi begitu paradigma orang sekarang berpikir tentang anak. Punya anak itu berat, punya anak itu beban, punya anak itu sesuatu yang mesti ditanggung dalam jangka waktu yang lama dan rasanya itu berat. Belum lagi bukan cuma sekolahnya, tapi bagaimana hidupnya, bagaimana membuat anak ini besar itu kan berat. Belum lagi tanggung jawab secara moral. Wah, banyak sekali lah alasan-alasan. Sampai pada akhirnya definisi tentang keberadaan anak di tengah keluarga itu lebih sebagai beban daripada sesuatu yang betul-betul mendatangkan berkat dan sukacita besar dalam kehidupan keluarga ini. Saudara, itu sebabnya ketidakhadiran dan kurangnya perhatian orang tua kepada anak itu karena harus bekerja di luar itu sepertinya dianggap wajar gitu. Karena mereka mengatakan gini, ya kita kan kerja itu kan untuk memenuhi kebutuhan anak juga gitu. Sehingga kalau misalnya kita tidak hadir di tengah keluarga itu karena kita bekerja, itu rasanya seperti sesuatu yang wajar-wajar saja. Nah, akibatnya ada begitu banyak kisah kenakalan remaja. Kalau ditelusuri, ujungnya adalah karena anak-anak itu tidak merasakan kehadiran orang tua di dalam dirinya. Entahkah disebabkan oleh orang tua yang tidak perhatian karena terlalu sibuk, atau karena keluarga yang pecah karena orang tuanya bercerai. Tapi alasan apapun itu, biasanya kenakalan remaja sampai kriminalitas di tingkat remaja terjadi itu pasti ada hubungannya dengan keluarganya. Saudara, intinya ya, ada kekosongan di dalam jiwa anak-anak ini akibat ketidakhadiran orang tua dalam hidup mereka. Tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang memperhatikan, dan akhirnya mereka merasa menjadi anak-anak yang tidak diinginkan. Maka kemudian muncullah pemberontakan, muncullah kenakalan-kenakalan yang di luar nalar kita. Sampai kemudian kita bertanya, wah, kenapa anak saya bisa jadi begitu ya? Kalau misalnya kita bertanya, kenapa anak saya jadi begitu? Pernahkah saudara bertanya, apa yang saudara lakukan sampai anak ini menjadi begitu? Nah, saudara, tidak heran akhirnya pada anak-anak usia remaja itu yang mengalami krisis yang begitu hebat karena absennya orang tua dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini secara khusus kita akan merenungkan tentang luka terdalam di dalam hati anak-anak kita karena ketiadaan figur ayah. Nah, dunia ini menyebutnya sebagai fatherless generation. Tahukah saudara bahwa kondisi anak-anak yang kehilangan sosok ayah itu efeknya bisa sangat besar loh dalam kehidupan anak-anak ini. Kalau mereka, kadang-kadang saya melihat anak-anak ini mengais-ngais gitu ya untuk mendapatkan pertolongan gitu dari luar keluarganya agar dia itu bisa merasa tertolong. Tapi sesungguhnya seperti anak-anak ini hilang di tengah keluarganya sendiri.
Jadi efek dari fatherless itu begitu besar. Saudara, di STT Amanat Agung itu kan menerima mahasiswa setiap tahun ya. Nah kemudian biasanya kalau tahun pertama itu adalah masa orientasi. Artinya nanti kita akan lihat apakah panggilannya kuat, apakah dia cukup baik ya bisa mengikuti pelajaran-pelajaran ini dan panggilannya itu jelas ada. Nanti di tahun kedua kita akan lihat apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah biasanya pada masa orientasi itu kami meminta ada form yang mereka mesti isi dan melakukan self evaluation, melakukan evaluasi diri, lalu nanti kakak tingkatnya juga kami minta, lalu dosennya juga kami minta supaya kami bisa mereview apakah masa orientasi ini sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Nah satu kali saya pernah membaca saudara ya, self evaluation atau evaluasi diri yang ditulis oleh seorang mahasiswa. Sebenarnya kalau saya lihat mahasiswa-mahasiswa ini di usia-usia, itu kan usia remaja akhir ya, sekitar 18 tahun, 19 tahun, bahkan ada yang usia awal 20-an begitu, itu berangkat dari keluarga yang betul-betul sangat menyesakkan dada kalau mendengarkan mereka bercerita. Nah satu kali seorang anak ini menuliskan dalam form evaluasi. Dia bilang begini, nggak tahu ya tepat apa enggak aku menuliskan ini di sini. Saya menuliskan ini, tapi saya ingin sekali curhat, dia bilang gitu. Dia ingin sekali curhat katanya. Lalu di dalam form itu dia tuliskan begini, saya ini adalah orang yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua, terutama kasih sayang ayah, katanya begitu. Kami tidak bisa berkomunikasi, karena setiap kali berkomunikasi pasti bertengkar, katanya begitu kan. Dan bukan hanya bertengkar, saya juga bisa kadang-kadang karena dia emosi dia bisa pukuli saya gitu. Jadi saya benci banget sama papa saya itu tulisan dia kan. Saya tahu bahwa sebagai orang yang lagi dipersiapkan hamba Tuhan kan gak boleh punya rasa. Tapi entah kenapa saya tidak bisa ngobrol sama dia, gak bisa ngomong sama dia begitu. Sampai saya meninggalkan daerah itu dan kemudian saya sekolah di sini. Nah biasanya dia bilang ibu saya itu menelpon saya lah. Entah seminggu sekali, 2 minggu sekali nanya keadaan saya. Dan saya biasanya jawabnya biasa-biasa aja katanya gitu. Lalu satu kali entah kenapa kok saya itu pengen banget katanya nelpon keluarga saya, dia bilang gitu. Lalu kemudian saya teleponlah mama saya. Dan kemudian mama saya angkat telepon itu. Kami ngobrol sebentar. Dan mama saya kata, tumben kamu yang telepon. Iya nih aku pengen telepon mama katanya gitu. Lalu katanya mama saya tiba-tiba ngomong begini. Nih papa pengen ngomong. Wah saya kaget banget. Jangan-jangan dia mau marah nih gitu kan. Karena biasanya kalau ngomong sama papa pasti dimarahin. Jauh pun dia bisa marah sama saya ini. Kenapa dia pengen ngomong sama saya. Jadi pikiran dia mengatakan kalau papa mau ngomong itu pasti marah gitu. Nah kemudian dia menerima telepon itu. Dia katakan ini yang mau aku ceritakan katanya. Aku gak nyangka sama sekali seumur hidup gak pernah mendengar dia ngomong seperti itu. Dan saat itu kami bisa bicara agak lama katanya gitu. Dan saya kaget sekali pada waktu papa saya mengatakan, papa ini sebenarnya bangga sama kamu. Wah ternyata papa saya bangga sama saya senang banget. Saya menghabiskan hari itu sampai kepengen loncat-loncat karena saya gak pernah dengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Saya pada waktu baca tulisan dia itu sangat terharu sekali loh saudara, saya sampai terharu benar gitu. Betapa rindunya anak ini begitu ya, punya sosok ayah yang bisa mengatakan papa itu bangga sama kamu. Betapa rindunya anak ini memiliki komunikasi yang baik sama ayahnya karena selama ini selalu bertengkar atau dipukuli. Saudara, artinya saudara-saudara sebenarnya banyak sekali anak-anak yang seperti ini gitu. Yang sepanjang hidupnya itu tidak bisa merasakan hadirnya sosok ayah di dalam dirinya. Jadi tahukah saudara kondisi anak-anak yang kehilangan sosok ayah ini menurut penelitian itu efeknya sangat besar sekali pada diri anak-anak ini. Karena mereka itu menjadi mudah merasa tidak aman, penuh ketakutan dan rasa cemas, penghargaan diri yang rendah, merasa tidak percaya diri, gangguan mental hingga terjadi gangguan perilaku. Entahkah kemudian dia bunuh diri atau membunuh orang lain, itu semua akibat dari fatherless. Kalau mau jujur saudara ya, itulah gambaran generasi muda kita hari ini, termasuk di Indonesia. Satu kali ada perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini kalau saya tidak salah di tahun 2021 itu pernah melakukan sebuah pernyataan demikian. Bahwa Indonesia ini berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah penduduk fatherless terbanyak di dunia, katanya begitu. Walaupun kemudian pernyataan ini diresponi oleh berbagai orang-orang di ilmu sosiologi dan psikologi itu mempertanyakan apa sih buktinya, bukti ilmiahnya apa gitu. Tapi sebenarnya
dibuktikan secara ilmiah atau tidak, kenyataan bahwa di Indonesia ini banyak sekali anak-anak muda ya yang jumlahnya jutaan dan bahkan puluhan juta itu, saudara-saudara, itu mengalami kondisi fatherless, dan itu sangat banyak sekali. Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan secara ilmiah, karena belakangan ini data ini cukup dipertanyakan, tetapi yang jelas rendahnya tingkat keterlibatan ayah dalam kehidupan anak-anak di Indonesia ini sangat diakui, saudara. Mungkin diantaranya adalah anak-anak kita sendiri. Nah, sebuah penelitian tentang hal ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab munculnya keadaan fatherless ini adalah adanya budaya patriarki yang masih sangat kuat sekali dan melekat di masyarakat Indonesia. Jadi budaya patriarki ini sangat meyakini bahwa ayah itu bertanggung jawab pada urusan penyediaan nafkah. Sedangkan untuk urusan domestik atau untuk urusan rumah tangga dan bahkan termasuk mengurus anak, mendidik anak, itu adalah tanggung jawab ibu. Jadi entah kenapa itu kok secara otomatis begitu satu keluarga itu datang anak, tiba-tiba muncul ada 2 stream gitu, pembagian kerja sepertinya antara suami dan istri. Ya udah, aku kerja di luar ya, kamu yang ngurus di dalam gitu. Seolah-olah tanggung jawab terhadap anak ini, bagaimana membesarkannya, bagaimana mendidiknya, itu sepenuhnya urusan istri. Urusan ayah itu adalah tanggung jawabnya di luar rumah, mencari uang, menyediakan fasilitas, dan menyediakan urusan logistik seluruh kebutuhan rumah tangga. Saudara, itu tuh seperti turun-temurun, polanya itu demikian. Tiba-tiba secara otomatis suami istri ini berpisah jalan di dalam hal menggawangi kehidupan keluarganya itu dalam pengertian seperti ini, dan rasanya itu normal. Jadi pembagian tugas semacam ini sebenarnya justru dalam penelitian ini mengatakan semakin membuat seorang anak itu terperosok makin dalam pada kondisi fatherless. Karena ayahnya itu ada tapi nggak ada gitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh seorang psikolog bernama Monica Sulistiawati. Ya, dia mendefinisikan tentang apa sih sebenarnya fatherless itu. Nah, dia mengatakan bahwa fatherless ini merupakan kondisi di mana seorang anak tidak merasakan kehadiran sosok ayah, baik secara fisik maupun secara psikis. Intinya punya ayah tetapi tidak merasa ada ayah gitu. Nah, celakanya ayah-ayah yang tidak dirasakan kehadirannya di tengah keluarga ini umumnya merasa nggak bersalah juga dan menganggapnya itu wajar gitu. Karena konsepnya tanggung jawab ayah adalah mencari nafkah untuk menghidupi seluruh keluarga, sedangkan urusan pengasuhan anak ada pada istri. Itulah sebabnya menjadi tanggung jawab ibunya. Maka ayahnya ini bisa marah-marah misalnya kalau anak, kenapa anaknya bisa gini, anaknya bisa begitu gitu. Karena dia merasa itu adalah tanggung jawab istri, bukan tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia adalah mencari uang di luar untuk kemudian bisa memprovide kebutuhan keluarga. Tapi pertanyaannya, apakah benar konsep ini begitu? Yang terus dilakukan oleh keluarga-keluarga dan bahkan keluarga Kristen sampai hari ini. Memisahkan tanggung jawab antara suami dan istri dalam kaitan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak ini. Saudara, banyak tidak ya para ayah yang masih berpikiran demikian? Menurut saya masih banyak begitu. Itu karena budaya patriarki itu. Nah, dan pandangan ini sebenarnya sangat mengerikan dan sangat merusak generasi ini. Nah, saudara, dari apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus dan Kolose, yang bagiannya tadi kita baca, kita belajar bahwa sebenarnya peran ayah ini kan tidak sebatas mencari nafkah gitu, memprovide secara materialistik dalam kehidupan anak-anaknya begitu. Dan kehadiran ayah pada diri anak-anak itu sangat penting gitu. Kehadiran seperti apa? Kadang-kadang ayah-ayah ini merasa frustrasi, udah dituntut untuk kerja di luar, untuk menyediakan segala sesuatu buat keluarga, masih juga dituntut untuk mengurus anak. Ini bukan tuntutan, tetapi ini menyatu dalam panggilan saudara sebagai orang tua. Maka kemudian dikatakan oleh Paulus di sana, dan dia sangat mengajarkan. Setidaknya ya, dari 2 teks yang kita baca tadi, itu ada 2 hal yang harus diantisipasi para ayah, agar anak-anak itu tidak jatuh pada kondisi fatherless. Ini yang pertama dia sebutkan. Bahwa para ayah seharusnya tidak membangkitkan kemarahan pada diri anak-anak. Itu yang dia katakan di dalam Efesus 6 ayat 4. Di situ dituliskan begini, hai bapak-bapak katanya, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Singkat nasihat ini tetapi sangat tajam sekali.
Saudara tahu kata jangan bangkitkan kemarahan, di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan me parorgizete. Artinya begini, jangan memprovokasi, jangan menciptakan kepahitan atau kemarahan yang dalam karena cara mendidik yang tidak bijak. Keras, tidak konsisten, dan emosional. Saudara, mungkin kita ini sadar atau tidak sadar ya, perilaku kita ini banyak memprovokasi rasa marah gitu pada diri anak-anak kita gitu ya. Jadi anak-anak ini merasa bahwa kalau misalnya kamu memperlakukan saya begitu, gitu ya, sedikit-sedikit kita bisa membentak, sedikit-sedikit kita bisa marah-marah, sedikit-sedikit kita main pukul saja. Dan kemudian kita tidak bisa memberikan contoh dan teladan dalam hidup kita sampai anak-anak ini bingung. Kalau kamu melarang saya seperti ini, kenapa kamu melakukan juga gitu. Jadi dia bingung sekali gitu. Kalau misalnya ayahnya mengatakan, kamu ini mulutnya omong kotor ya, kamu gitu. Tapi anaknya juga mendengar dengan telinganya bahwa ayahnya bisa memaki-maki ibunya dengan kata-kata yang kasar dan kata-kata yang kotor gitu. Sebenarnya itulah provokasi, saudara-saudara. Provokasi itu tidak berarti kita langsung kepada anak ini gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan dan dilihat anak itu, kemudian itu menjadi provokasi buat dia gitu. Membuat dia menjadi punya rasa marah yang begitu besar kepada ayahnya ini gitu. Tentang mengapa ayahnya bisa setidak konsisten itu. Gitu. Mengapa ayahnya begitu temperamental. Mengapa ayah gampang sekali marah-marah, membentak dia, memukul dia, dan bahkan terus membandingkan dia dengan orang lain. Itu provokasi. Saudara, di dalam hal ini sebenarnya ya, Paulus mengatakan kalau kamu dalam relasimu dengan anak-anak ini, hai bapak-bapak, dan yang kamu lakukan adalah provokasi yang membuat dia begitu marah kepadamu, itu bukan mendidik gitu. Kamu mendidik dalam kemarahan dan kemarahan itu menyebabkan kemarahan pada anak-anakmu itu. Itu bukan mendidik. Makanya kemudian sebagai kontrasnya Paulus dengan tegas mengatakan bahwa agar mendidik anak-anak ini di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, katanya begitu. Artinya dengan kata lain Paulus ingin mengatakan begini, orang tua atau ayah yang tidak memiliki wawasan pemahaman tentang Tuhan dan firman-Nya, bagaimana mungkin dia bisa mendidik dengan hikmat itu kepada anak-anaknya. Jadi dengan kata lain Paulus menuntut orang-orang tua ini untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, memahami firman Tuhan dengan baik supaya dia bisa mendidik anak-anaknya dengan hikmat Tuhan itu gitu. Tapi pada kenyataannya saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan hal ini ya, kenapa dia memberikan teguran semacam ini atau arahan seperti ini kepada bapak-bapak, itu bukan tanpa alasan. Paulus punya alasan yang sangat kuat kenapa dia memberikan nasihat ini kepada para ayah. Ya, saudara, di zaman Paulus, sosok ayah itu tidak pernah dirasakan hadir karena ayah itu dilihat sebagai sumber segala otoritas. Dan memang budayanya pada saat itu seperti demikian, begitu ya. Seperti kita sekarang nih, budaya digitalisasi telah merajai gitu kehidupan anak-anak kita. Pada saat itu budaya Helenisme atau budaya Yunani Romawi, ya penggabungan dua budaya besar ini, kemudian diletakkan pada kehidupan masyarakat di Romawi pada waktu itu di daerah kekuasaan Romawi. Jadi ada budaya namanya budaya Helenisme. Nah, di dalam budaya Helenisme itu, saudara-saudara, itu mengatur sebuah hukum yang namanya ini, patria potestas. Pada saat itu ya, itu budayanya Yunani Romawi pada waktu itu, artinya begini, patria potestas itu artinya begini, seorang ayah punya kekuasaan absolut. Ini kan budaya patriarki banget kan, seorang ayah itu punya kekuasaan absolut. Dengan menjalankan hukum ini, saudara-saudara, kedudukan seorang ayah adalah sebagai penguasa, sekaligus pemilik di tengah keluarganya. Ya kan? Jadi apapun yang ada di rumah, baik itu harta benda, hewan ternak, anak-anak, istri, para budak, itu adalah milik, itu properti bagi ayah yang adalah kepala keluarga ini. Gitu kan? Nah, oleh karena anak, istri, dan segalanya itu sama dengan harta benda yang lain, bahkan hewan peliharaan yang adalah properti, harta milik begitu ya, maka seorang ayah itu dapat bertindak sesuka hatinya terhadap semua yang dimilikinya itu. Ya kan? Seorang ayah dapat memaksa anak-anaknya itu untuk menikah di usianya yang masih sangat muda dan belum cukup demi kepentingan bisnisnya misalnya begitu.
Seorang suami dapat menceraikan istri tanpa harus memberikan alasan. Kalau dia mau ceraikan hari itu ya diceraikan hari itu, begitu ya, tanpa ada alasan. Dan bahkan seorang suami atau seorang ayah itu dapat seenaknya mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan budak-budaknya. Kapanpun dia mau dia bisa tinggalkan. Dan tidak ada hukum perlindungan kepada istri dan anak-anak dan kepada budak, itu celakanya gitu kan ya. Sehingga seorang ayah itu bisa memukuli mereka kapanpun dia mau atau dia bisa memutuskan hubungan kapan saja. Seorang ayah itu bisa menjual apapun dalam anggota keluarganya untuk menjadi budak kalau dia sudah gak suka atau bosan. Dan yang lebih parah lagi, seorang ayah itu bisa membunuh anggota keluarganya itu kapan saja dia mau kalau dia merasa tidak suka atau dia merasa tersinggung. Nah, jadi di dalam tradisi Romawi pada waktu itu bahkan diatur kalau ada seorang anak yang dilahirkan, baru dilahirkan, itu wajib dibawa di kaki seorang ayah, begitu ya. Ditaruh di kaki seorang ayah, dan yang kemudian di dalam tradisi ini diatur. Kalau misalnya ayahnya menginginkan ketika melihat bayi itu, maka dia akan mengambil anak itu dan membiarkannya hidup, lalu kemudian anak ini diberikan untuk diasuh dan dibesarkan. Tapi misalnya kalau ayah ini memutuskan tidak menginginkan bayi itu, maka dia akan berbalik badan. Nah, kalau dia udah balik badan itu artinya dia memerintahkan untuk menjual anak itu ke perbudakan atau membunuh anak itu. Itu tradisi Romawi, ngeri banget saudara-saudara. Jadi di masa itu anak laki-laki adalah pusaka bagi keluarga. Jadi jika yang dilahirkan itu adalah anak perempuan, maka sang ayah itu bisa memerintahkan untuk membuang atau menjual atau membunuh anak itu. Maka tidak heran ya saudara, karena budayanya demikian ya. Ngeri banget budaya ini, tetapi itu pernah ada di dalam satu sejarah dunia ini. Sampai dituliskan oleh seorang filsuf Romawi bernama Seneca. Nah, filsuf ini mengatakan demikian di dalam salah satu ujarannya. Dia mengatakan bahwa kami, maksudnya orang Romawi ya, kami menyembeli seekor lembu yang ganas. Kami mencekik anjing gila. Kami menusukkan pisau ke sapi yang sakit. Itu sebabnya, perhatikan ini, tidak sulit untuk membunuh dengan cara menenggelamkan anak yang lahir lemah atau cacat. Saudara bayangkan, ini filsuf yang ajarannya itu di look up oleh seluruh masyarakat. Dan dia sangat terkenal sekali, Seneca ini. Dan dia membandingkan keberadaan anak-anak itu dengan sapi gila, anjing gila, atau lembu ganas, anjing gila, atau sapi yang sakit gitu. Jadi membunuh anak ini gak ada bedanya dengan membunuh anjing, sapi, lembu begitu loh. Karena memang kondisinya pada saat itu memungkinkan demikian. Hukumnya mengatur demikian. Nah, jadi anak yang tidak diinginkan kelahirannya itu sangat banyak pada masa itu, gitu kan? Umumnya ditinggalkan begitu saja di jalanan sampai ada orang yang mau mengambilnya atau dibiarkan sampai mati dengan sendirinya di jalanan itu kalau dibuang. Jadi seorang ayah yang hanya memakai otoritas statusnya atau menjalankan hukum patria potestas ini, saudara-saudara, itulah yang menyebabkan malapetaka yang terus-menerus ada di tengah keluarganya oleh karena dia hanya memakai otoritas dalam statusnya di tengah keluarga. Nah, saudara, itulah kemudian yang diantisipasi oleh Paulus ketika dia menuliskan bagian ini. Hai bapak-bapak, katanya, janganlah membangkitkan kemarahan di hati anakmu ini. Kalau misalnya hukum dalam masyarakat mengatur keberadaan ayah sebagai otoritas absolut, dan semua yang dimilikinya itu adalah properti, adalah harta miliknya yang dia bisa perlakukan apa saja. Apa tidak marah itu anak-anak? Mungkin anak-anak itu bisa mengatakan, kami kan juga gak minta dilahirkan. Tapi kenapa begitu dilahirkan bisa diperlakukan sedemikian rupa? Jadi saudara, para ayah, kalau kita bisa lihat kondisi ini, kita bisa dengar baik-baik bahwa figur ayah yang bisanya itu hanya menunjukkan bahwa dia adalah yang paling berkuasa di keluarga. Dan dia bisa memperlakukan apapun kepada siapapun dengan seenaknya. Itu pasti membangkitkan amarah di hati anak-anak ini. Dan pasti memberi efek yang sangat buruk kepada anak-anaknya. Karena dia hanya tahu bahwa identitas keberadaan dirinya sebagai ayah adalah otoritas. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa keberadaan ayah di tengah keluarga itu bukan hanya soal otoritas gitu loh. Bukan soal status kekuasaan pada dirinya. Tetapi seorang ayah itu diminta hadir di tengah
anak-anak itu dan tidak memprovokasi marahnya anak-anak oleh karena apa yang dilakukannya. Saudara, sikap favoritisme misalnya ayah terhadap anak-anak itu juga provokasi yang membangkitkan rasa marah. Menganggap anak yang satu lebih diinginkan daripada anak yang lain. Anak yang satu lebih berharga atau anak laki lebih berharga daripada anak perempuan. Atau anak yang pintar lebih disayang daripada anak yang kurang pintar. Anak yang nurut lebih dekat dengan ayahnya ketimbang anak yang gak nurut atau anak yang lebih nakal misalnya gitu. Anak yang normal itu lebih membanggakan dibanding anak yang cacat. Saudara, itulah tindakan-tindakan fatherless bagi anak-anak dan itu pasti membuat mereka merasa frustrasi. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita tahu bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada kondisi fatherless ini ya menjadi sangat penting untuk kita pahami bahwa ketiadaan atau ketidakhadiran ayah di tengah keluarga itu bahkan dalam kehidupan anak-anak yang hanya terus-menerus menimbulkan rasa marah kepada mereka, sesungguhnya otoritas saudara itu tidak ada artinya apa-apa. Kalau kita memperhatikan hal ini, ada satu kali yang dituliskan oleh seorang teolog bernama John MacArthur. Dia mengatakan begini, kekerasan terbesar pada anak bukanlah ketika Anda memberikan hukuman fisik kepada anak itu. Tetapi kekerasan terbesar pada anak adalah ketika Anda meninggalkan anak itu sendirian. Sebab ketika anak itu ditinggalkan, anak itu tidak akan pernah bisa berkembang baik secara fisik, secara spiritual, secara sosial, dan secara mental oleh dirinya sendiri. Akhirnya, anak itu hanya akan menjadi anak yang biadab sepanjang hidupnya. Saudara, perkataan ini keras sekali ya oleh MacArthur ya. Ketika dia bagian dari penafsiran dia terhadap teks Efesus pasal yang ke-6 ini. Untuk menjelaskan betapa pentingnya ayah hadir dalam kehidupan anak-anak itu begitu. Kadang saya heran juga gitu ya. Kenapa ya ayah dengan anak-anak perempuan, misalnya ayah dengan anak itu seperti ada pembatasnya gitu. Mungkin ayah-ayah ini sendiri juga bingung kenapa ya kok anak-anak ini dia gak bisa dekat gitu dengan anak-anak. Bahkan untuk memberikan rangkulan kepada anaknya aja terasa kaku sekali gitu. Bahkan untuk memuji anak-anak itu dari mulutnya itu kayak dia tahan setengah mati supaya gak usah keluar lah nanti anak itu jadi keblinger misalnya begitu. Jadi kita membuat aturan-aturan kita sendiri seolah-olah itulah yang paling benar pada saat kita hadir dalam kehidupan anak-anak kita sebagai ayah. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada bagian yang pertama ini, jangan bangkitkan kemarahan di hati anakmu itu. Karena itulah yang kemudian membuat mereka menjadi trouble sekali gitu. Dan tanpa sadar atau dengan sadar seringkali seorang ayah itu memprovokasi kemarahan anak-anaknya itu dengan apa yang dilakukannya. Setidaknya ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak itu sungguh membuat kekosongan jiwa yang begitu besar pada diri anak-anak, saudara-saudara. Hal kedua yang sangat penting yang Paulus ajarkan juga antisipasi terhadap fatherless ini adalah ini. Bahwa para ayah itu seharusnya tidak melukai hati anak-anak yang membuat mereka menjadi tawar hati. Kolose 3 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Hai bapak-bapak katanya. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, kata jangan sakiti, kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu me eretisete. Yang berarti menimbulkan rasa frustrasi terus-menerus. Oleh karena luka hati yang terus-menerus ditimbulkan oleh ayahnya. Jadi menimbulkan rasa frustrasi yang terus-menerus. Menghakimi tanpa kasih. Membuat anak merasa tidak pernah cukup baik. Nah, jika anak terus diperlakukan seperti ini, maka Paulus katakan akibatnya anak itu akan menjadi tawar hati. Saya ceklah tawar hati ini apa maksudnya, ya kan ya? Kata tawar hati yang digunakan oleh Paulus ini adalah atumeo. Yang artinya adalah kehilangan semangat, kehilangan gairah hidup. Dengan kata lain membuat anak menjadi putus asa. Maka kalau kita lihat formasi ini tidak mengherankan gitu. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang sangat broken atau anak-anak yang tidak bisa merasakan kehadiran orang tua pada dirinya dan anak-anak yang merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya sendiri dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, lebih memilih untuk bunuh diri begitu. Lebih memilih untuk pergi dari dunia ini karena dia tahu bahwa dia pergi atau tidak pergi itu nggak akan pengaruh apa-apa mungkin.
dalam pikiran dia terhadap orang tuanya ini. Nah, maka betul tawar hati yang sampai seperti ini, kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat, membuat anak menjadi putus asa, itu sudah dikatakan jauh-jauh hari oleh Paulus ketika dia menuliskan surat ini. Untuk mengatakan dan menegaskan kepada para ayah, karena dia menyebut hai bapak-bapak begitu kan, karena ini yang paling sering absence dalam kehidupan anak-anak begitu, karena sibuk bekerja. Perhatikan hal ini, apabila kau terus melukai hati anakmu itu, mereka akan frustrasi dan pada akhirnya mereka akan kehilangan semangat hidup, kehilangan gairah hidup, dan kemudian mereka menjadi putus asa. Dengan kata lain, saudara-saudara, sikap dan kata-kata seorang ayah yang terus-menerus menyalahkan, menuntut tanpa kasih, gitu kan, mengabaikan secara emosional, itu benar-benar bisa menyebabkan anak itu merasa kehilangan harapan, gitu. Jadi pertanyaannya ya, untuk apa ya kita kerja setengah mati di luar gitu? Kalau kemudian yang hancur adalah anak kita sendiri. Bukankah anak itu harusnya lebih menjadi prioritas? Betul, kita perlu uang, kita perlu nafkah, kita perlu bekerja. Tetapi sebenarnya yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita lakukan ini bukan berarti menggantikan tanggung jawab kita kepada anak-anak begitu. Sampai-sampai kemudian kita bisa terus mengatakan bahwa melegitimasi dan merasa benar bahwa apa yang kita lakukan di luar itu adalah sesuatu yang baik untuk keluarga kita. Di mana baiknya kalau kondisi anak-anak hari ini mengalami kondisi yang disebut dengan fatherless generation itu. Saudara tahu secara teologis kita harus menyadari bahwa anak itu bukan milik orang tua loh. Bukan milik meskipun itu lahir di tengah keluarga saudara. Tapi bukan milik, bukan properti. Seperti pandangannya dunia Helenisme, dunia Yunani Romawi pada waktu itu. Dia bukan properti. Tetapi kita tahu bahwa anak ini miliknya Tuhan gitu. Miliknya Tuhan yang diberikan atau dianugerahkan, dititipkan kepada kita ini untuk kita pelihara dengan baik, untuk kita besarkan dia, untuk membuat dia serupa dengan gambar penciptanya. Itu tanggung jawab kita. Oleh karena itu, anak-anak ini layak untuk dihormati, layak untuk dibimbing, layak untuk diperlakukan dengan penuh kasih. Dan itu yang seharusnya muncul dalam keluarga-keluarga Kristen. Ketika orang tua melukai terus anak-anak ini dengan perkataan-perkataan yang sangat emosional dan temperamental sekali, apalagi sampai memukul. Saya sih tahu saudara, yang mendisiplin anak itu perlu. Kadang-kadang kita pukul, maaf ya, di bagian pantatnya atau di bagian lengannya, kadang-kadang ya. Tidak untuk mendidik dia saja mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu salah, itu enggak apa-apa. Kadang-kadang kita juga strap dia sekali-sekali gitu karena dia nakal sekali begitu kan. Tetapi itu kan bagian dari pendidikan yang pada waktu melakukannya, anak-anak itu tidak melihat kita seperti orang yang tidak mengasihi dia gitu. Karena anak-anak itu bisa merasakan gitu bahwa orang tua ini menghukum karena sayang gitu sama dia. Bisa merasakan itu gitu. Makanya kita mesti tahu persis bahwa bukan berarti tidak marah atau tidak menghukum itu apakah tidak boleh-boleh. Tetapi ketika melakukannya itu dengan motivasi apa gitu. Sebagai pelampiasan emosi kekesalan saudara karena anak ini ngerepotin banget, ngeselin banget, atau karena saudara mengasihi anak ini meskipun anak ini nakal gitu. Tapi saya harus mendidik dia dengan cinta gitu. Nah saudara, betullah apa yang kemudian dikatakan oleh seorang psikolog ya. Tapi dia juga orang-orang dia juga seorang yang mendalami teologi dengan sangat baik. Nah, seorang bernama Gordon Dalby ini menuliskan satu buku tuh judulnya Healing the Masculine Soul. Maksudnya dia bicara soal bapak nih, maskulin ya, jiwanya seorang maskulin, seorang laki-laki. Dia mengatakan begini saudara, the wound of the father is not just psychological, it is spiritual. It damages how a child sees God, themselves, and the world, katanya begitu. Jadi dia katakan bahwa luka yang ditimbulkan oleh seorang ayah itu bukan sekedar luka psikologis loh. Tetapi itu luka spiritual katanya. Luka itu sungguh merusak bagaimana anak itu melihat Tuhan, bagaimana anak itu melihat dirinya sendiri, dan bagaimana anak itu melihat dunianya. Saudara, hari ini kalau Anda mendengar ya betapa pentingnya kehadiran ayah bagi generasi ini. Maka setiap kita yang adalah ayah di tempat ini ya, perkataan-perkataan ini nampaknya cukup keras gitu ya, membombardir tanggung jawab seorang ayah di tengah keluarga.
Saya kira kita sudah tidak bisa lagi mengatakan bahwa iya ya, aku tanggung jawabnya di luar ya, cari uang ya, dan kamu bilang kepada istri kita, kamu tanggung jawabnya di rumah ya untuk anak-anak. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena itu bukan filosofi pendidikan Kristen sebenarnya. Karena di dalam pandangan Kristen, ayah dan ibu itu harus sama-sama hadir. Meskipun sibuk, meskipun ada upaya yang lain yang harus kita lakukan dalam hal ini provide kehidupan keluarga kita gitu, menyediakan kebutuhan keluarga kita. Tetapi tetap kehadiran kita itu tidak bisa digantikan. Dan karena itu keberadaan anak-anak yang sesungguhnya merindukan kehadiran ayah dan ibunya, mereka itu bukan gak tahu kalau ayahnya itu sibuk cari uang di luar gitu. Atau ibunya yang mesti harus bekerja karena kondisi ekonominya gak cukup. Mereka bukan tidak tahu. Mereka tahu orang tuanya ini sibuk. Tapi yang mereka bisa katakan atau mereka bisa jaminkan di dalam dirinya, meskipun sibuk, orang tuanya itu tidak pernah tidak memperhatikan dia oleh karena kesibukannya. Itu yang mestinya terjadi gitu. Saudara, mungkin kita tidak punya quantity time yang sangat banyak sama anak-anak kita gitu ya. Tetapi pada saat kita berinteraksi dengan mereka, bisakah mereka tuh yakin bahwa kita ini adalah orang tua yang sangat mengasihi mereka gitu. Kalau saudara setiap kali ngomong tuh nadanya kesel dan marah dan terus menerus membanding-bandingkan dia dengan anak lain yang lebih pintar, lebih baik daripada anak saudara sendiri. Saudara, hal ini adalah hal yang sangat penting sekali. The presence of the father dalam kehidupan anak-anak itu sangat penting. Karena itu firman Tuhan ini sungguh mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita pelajari sebagai orang tua ya, Anda diundang untuk menyembuhkan generasi yang terluka ini gitu. Di mana hatinya penuh dengan kemarahan, penuh dengan luka, penuh dengan tawar hati gitu. Kalau saudara bicara sama anak-anak, katakanlah di gereja ini ya, berapa banyak anak-anak di gereja ini yang sebenarnya mereka itu fatherless gitu. Punya ayah tapi kayak gak punya ayah gitu kan. Dan kemudian mereka datang merantau ke Bandung ini, kemudian mereka bergereja di sini. Bukankah kita ini sebagai orang-orang yang lebih dewasa juga bisa dalam komunitas Kristen yang adalah keluarga ilahi ini ya, bisa menjadi ayah bagi mereka begitu kan ya, hadir sebagai ayah bagi mereka, apalagi bagi anak kita sendiri, saudara-saudara. Dan mereka sangat membutuhkan kita. Jadi jangan bertanya, kok saya bingung ya anak saya ini kok jadi begini. Tanya dululah sama diri kita sendiri. Ada apa yang saya lakukan ya sampai anak saya jadi begini. Saudara, itu penting sekali untuk kita refleksikan. Supaya kita gak cuma menyalahkan anak dan budaya di mana mereka berada gitu. Tapi kita juga bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita ini adalah orang-orang tua yang hadir dalam kehidupan anak kita, sehingga anak-anak itu memiliki ruang untuk sembuh dari luka-luka sosial yang mungkin saja terjadi. Udah di sekolah dibully temen, di rumah gak diperhatikan orang tua, malang betul anak-anak ini. Begitu. Saudara, di dalam hal inilah kemudian saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh N.T. Wright ya. Dia seorang teolog Perjanjian Baru. Dia katakan begini, ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa, katanya, kita sedang memasuki relasi yang dalam dan menebus, bukan struktur kekuasaan. Itu yang harus kita lihat dalam cerminan kita melihat Allah sebagai Bapa. Bahwa dia memasuki relasi dengan kita itu relasi yang menebus, bukan relasi kekuasaan. Kalau dia memasuki relasi kekuasaan dengan kita, satu pun gak ada yang selamat, kita ini semua binasa. Tapi dia mengasihi kita dan memungkinkan kita untuk menerima penebusan dan keselamatan itu. Kalau saudara ingat ya tentang bagaimana Yesus Kristus berinteraksi dengan anak-anak kecil pada waktu itu yang dilarang oleh murid-muridnya karena dianggap ngerepotin dan jangan ada anak-anak di sekitar Yesus pada waktu itu. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena anak-anak seperti inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Saudara, anak di rumah tangga dan keluargamu itu sangat berharga. Jadi jangan tidak hadir gitu dalam kehidupan mereka di tengah kesibukan saudara. Kasihi mereka meskipun mereka banyak sekali keterbatasan. Dan kita harus mengantisipasi dunia kita yang penuh dengan tantangan ini. Saya tahu membesarkan anak di masa sekarang ini sangat tidak gampang. Sudah tidak gampang, fatherless pula, hancurlah anak itu. Percayalah saudara. Tapi saya rindu sekali keluarga-keluarga yang saudara miliki ini adalah keluarga-keluarga yang menghadirkan kasih Kristus yang melingkupi hatimu sebagai ayah. Kasih Kristus yang melingkupi hatimu sebagai ibu. Untuk bisa membesarkan anak ini secara bertanggung jawab. Karena anak ini adalah milik Tuhan yang diberikan sebagai anugerah dan berkat dalam kehidupan saudara.
Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anak yang Tuhan berikan kepada kami di tengah keluarga kami. Kami mohon ampun Tuhan apabila selama ini mungkin dalam pikiran kami anak-anak ini lebih sebagai beban daripada sebagai berkat dan anugerah yang besar dalam keluarga kami. Meskipun pernah ada satu masa ketika kami belum memilikinya, kami sangat menginginkannya. Tapi saat kami memilikinya Tuhan, saat diberikannya itu kepada kami, kami meninggalkannya. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tentu waktu ini tidak bisa diulang. Anak-anak itu terus bertumbuh pada zamannya, pada masanya, pada waktunya. Tapi kalau hari ini kami mendengar firman Tuhan seperti ini, kami rindu memperbaiki apa yang telah keliru mungkin kami lakukan selama ini. Dan bahkan mungkin ada orang-orang tua yang anak-anaknya bahkan sudah menikah. Kami tetaplah sebagai ayah bagi anak itu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya firman Tuhan ini dapat terus kami ingat. Bahwa sebenarnya seorang ayah bukanlah soal kekuasaan atau kami lebih berkuasa sebagai kepala keluarga. Atau kami hanya bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh urusan logistik dalam keluarga kami. Tuhan, kami adalah orang yang ikut mendidik sebenarnya anak-anak ini. Dan kami tidak perlu membagi tugas istri, suami di tengah keluarga karena semuanya harus bersama-sama. Dan kami mohon firman Tuhan ini terus mengajarkan kami untuk hidup dengan benar sehingga keluarga kami adalah keluarga yang dapat menghasilkan anak-anak yang mencintai Tuhan, menghargai hidupnya, mencintai sesamanya, dan berguna bagi pekerjaan Tuhan dan bagi dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.